Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dia Hari Suryaningrum. Yang kali ini saya akan membahas soal di akuntansi keuangan lanjutan ya. Di sini yang akan dibahas adalah soal 3, yaitu dari mata kuliah ini bab 3 kalau nggak salah ya, tentang konsolidasi awal ya, atau konsolidasi khusus mengkonsolidasi neraca. Nah, di soal 3 ini, sebelumnya mohon maaf karena rekaman presentasi kelompok 3 untuk soal 3 kelas B ini sepertinya saya tidak menemukan, kayaknya menghilang dia. Sehingga saya harus merekamnya sendiri, dan jawaban juga sudah saya ketik duluan. Ini untuk mempermudah atau mempercepat paparan penjelasannya ya. Karena kalau nunggu saya ngetik satu-satu tuh bisa kelamaan. Nanti satu paparan ini bisa sampai 1 jam. Oke, jadi mempersingkat saja. Sini kita pahami dulu soalnya ya. Jadi sebelum menjawab kita harus pahami dulu soalnya. Nah, yang pertama-tama yang kita lihat di sini ada neraca saldo PT Srikandi. Artinya apa? Artinya kalau dia neraca saldo per 31 Desember, berarti ekuitas yang ada dalam neraca saldo ini masih ekuitas per 1 Januari, ya kan? Oleh karena itu, kalau dikatakan di sini PT Pandawa membeli 90% kepemilikan Srikandi di 31 Desember 2019. Jadi hati-hati ya dengan 31 Desember. Tanggal-tanggal dalam advance itu sangat penting saudara perhatikan. Dengan menerbitkan hutang wesel sebesar 2,7 miliar dan nilai wajar aset dan liabilitas Srikandi sama dengan nilai bukunya kecuali paten yang belum dicatat. Jadi kalau artinya apa? Di sini pastinya nanti ada ekses ya, di mana ekses tadi dialokasikan sebagai paten. Oke. Nah, karena kondisinya 31 Desember 2019, maka kita harus mencari ekuitas perusahaan anak yang diakuisisi per 31 Desember juga. Jadi tadi ini dalam jutaan rupiah. Nah, nilai investasinya adalah 2,7 2.700 karena dalam jutaannya 2.700. Dengan kepemilikan 90%, maka implied fair value-nya adalah 3.000 atau dihitung dari 2.700 dibagi 90%. Ketemu 3.000. Kemudian modal saham adalah 2.000, modal saham di sini ada 2.000. Dan saldo labanya per 1 Januari adalah 700. Ini 700 ya. Nah, untuk itu kita harus mencari saldo laba per 31 Desember. Dengan cara, ini kan ada penjualan dan sebagainya, maka ketemulah penjualan kurangi HPP, kurangi beban, kemudian ada juga dividen, dan akhirnya saldo laba per 31 Desember adalah sebesar 800, sehingga ekuitas nilai buku PT Srikandi per 31 Desember adalah 2.800. Nah, kalau tadi fair value-nya adalah 3.000 dan nilai bukunya 2.800, ada ekses atas investasi terhadap nilai buku sebesar 200 yang dialokasikan di sini dengan amortisasi 20 tahun ya, amortisasinya 10 tahun. Jadi 200 dibagi 10, amortisasinya 20 per tahunnya. Ini udah sama ya antara ekses dengan yang alokasi. Itu yang pertama ya, buatlah schedule akses. Jadi sekalian ini membuat schedule aksesnya. Kemudian setelah itu untuk akuisisi tersebut PT Pandawa membayar biaya konsultan secara tunai 10% dari nilai akuisisi. Jadi ada biaya 10% dari 2.700 tadi. Nah, pertanyaan pertama sudah kita jawab melalui perhitungan tadi, dan yang kedua adalah membuat ayat jurnal PT Pandawa selama tahun 2019. Karena tahun 2019 hanya melakukan investasi, jadi belum ada transaksi apapun yang harus dicatat oleh investor, maka jurnal untuk 2019 itu hanya jurnal untuk investasi saja, yaitu investasi di Srikandi tadi 2,7 di mana dibayar dengan utang wesel 2.700. Ini keterangannya, mencatat akuisisi
per 31 Desember dengan nilai 2,7 miliar. Dan kemudian biaya investasi jangan lupa pada kas ya sebesar 270, yaitu 2.700 dikalikan tadi 10% ya biayanya. Ini ya 10% biayanya. Yang C adalah buatlah jurnal konsolidasi. Konsolidasi itu selalu adalah yang pertama mengkonsolidasi eliminasi akun resiprokal antara investasi dan ekuitas, serta mencatat paten dan NCI. Karena di sini ada kepemilikan minoritas, maka muncullah NCI untuk konsolidasi pada 31 Desember 2019. Ini mudah sekali soalnya. Jadi pemahaman dulu untuk mengkonsolidasi neraca, pemahaman dalam mengkonsolidasi neraca ya. Modal sahamnya 2000, kemudian saldo labanya tadi di sini 800, ada paten sebesar 200, dan investasi disisikan di investasi awal adalah 2700, dan ada NCI sebesar 300. Totalnya adalah 3000 ya, debit atau kredit harus sama. Nah, mudah bukan? Jadi sebetulnya mudah sekali jawaban untuk soal 3 AKL 1B ini ya. Saya kira itu penjelasan saya untuk soal 3 AKL 1B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.